Shalom anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Halo. Iya, puji Tuhan. Hari ini kita akan memulai ibadah Paskah. Ibu guru mau mengajak kita semua untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Mari anak-anak kita bersaat teduh sejenak. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Mari anak-anak, bersama kita akan menyanyikan pujian Into My Heart. Saya undang dengan penuh kasih kepada Ibu Nelly untuk dapat membuka ibadah perayaan Paskah Unit SD Immanuel Bandar Lampung pada pagi hari ini dalam doa. Kita semua berdoa. Terpujilah namamu ya Bapa, yang sungguh mengasihi kami anak-anakmu. Dan saat ini anak-anakmu SD Immanuel Bandar Lampung dari kelas 1, 2, dan 3 telah ada di hadapanmu untuk masuk dalam ibadah di pagi hari ini. Bapa dalam surga, kami serahkan waktu ini ke dalam pertolonganmu. Rohul Kudusmu yang boleh hadir di hati kami semua dan di ruangan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Anak-anak kita bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan. Tanda paku di kaki dan tangan. Boleh sambil bertepuk tangan.
tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima untuk tebus dosa manusia. Berbahagialah yang tak melihat tapi percaya juga. Itu semua Tuhan sudah terima untuk tebus dosa manusia. Berbahagialah yang tak melihat tapi percaya juga. Itu semua Tuhan sudah terima untuk tebus dosa manusia. Berbahagialah yang tak melihat tapi percaya juga. Anak-anak silakan duduk kembali. Kita akan menyaksikan fragmen singkat yang akan disampaikan atau dibawakan oleh Bapak Ibu Guru. Dan setelah fragmen singkat, nanti kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Heni. Anak-anak, kita duduk dengan tenang, kita akan menyaksikan. Ketika Yesus tahu bahwa waktunya sudah tiba saat ia akan menyerahkan nyawanya bagi umat manusia, pergilah ia ke sebuah tempat yang bernama Getsemani untuk berdoa di sana. Yesus menyuruh murid-muridnya untuk berdoa dan berjaga-jaga. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira seperlempar batu. Lalu ia berlutut dan berdoa. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Secara manusia, Yesus gentar terhadap siksaan dan penderitaan yang akan dijalaninya. Namun ia taat kepada kehendak Bapa untuk melakukan karya keselamatan bagi manusia. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan dirinya kepadanya untuk memberikan kekuatan kepadanya. Yesus sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Tiba-tiba datanglah sekelompok tentara Romawi hendak menangkap Yesus.
Siapa yang bernama Yesus dari Nazaret? Akulah orangnya. Tangkap dia. Murid-muridnya lari ketakutan meninggalkan Yesus dan kemudian Yesus dibawa ke hadapan Pilatus. Pilatus hendak membebaskannya, namun desakan orang-orang berteriak membuat Pilatus tak kuasa dan akhirnya menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Salibkan dia, salibkan dia, bebaskan Barabas. Ketika itu hampir tengah hari, lalu kegelapan meliputi seluruh negeri itu selama 3 jam. Tirai yang Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan rohku. Kita menyanyikan di Golgota, di Golgota. Setelah hari Sabat lewat, beberapa wanita membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah mereka menengok kubur itu. Siapakah yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika Siapakah yang akan menggulingkan? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat,
tampaklah batu yang memang besar itu sudah terguling. Maka bergegaslah mereka ke arah pintu kubur itu dan melihat ke dalam. Mereka mendapati kubur itu telah kosong. Ketika mereka sedang kebingungan, datanglah malaikat Tuhan mendekati mereka. Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu? Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah. Katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada seluruh bangsa di dunia. Yesus Kristus telah hidup dan menang atas dosa serta maut. Dalam kebangkitannya ada pengharapan hidup kekal dalam Allah. Sebab dia hidup, ada hari esok. Mari anak-anakku kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Engkau telah mati bagi kami. Terima kasih Tuhan Engkau telah bangkit bagi kami. Sehingga iman dan kepercayaan kami kepada Tuhan Yesus tidak sia-sia. Sebab Tuhan Yesus adalah Allah yang hidup. Hari ini kami akan bersama-sama mendengarkan cerita Tuhan. Mari Tuhan menolong kami agar setiap anak-anak mendengarkan dan melakukannya dengan baik. Sehingga Tuhan Yesus sangat bangga dengan kami semua. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom semuanya. Kalau Bu Pendeta bilang Kristus bangkit, jawabnya haleluya. Ya. Kalau Bu Pendeta bilang haleluya, jawabnya Kristus bangkit. Amin. Oke, Kristus bangkit. Haleluya. Yang sebelah sini belum loh. Ya, sama-sama ya. Oke, semuanya 1, 2, 3. Kristus bangkit. Haleluya. Tepuk tangan buat semuanya. Nah, anak-anak, karena Kristus telah mati dan bangkit untuk kita, karena itu kita harus berterima kasih kepadanya. Caranya bagaimana? Kita harus bersyukur kepadanya. Caranya bagaimana? Dengan cara kalau beribadah seperti pada hari ini, mendengarkan dan mengikutinya dengan baik. Anak-anak tahu tidak mengapa Yesus harus mati dan bangkit? Lihat ke depan. Ibu Pendeta memegang sebuah tisu. Sebenarnya karena dosa atau karena ketidaktaatan manusia kepada Tuhan, hidup manusia harusnya hancur. Hancur, remuk, ya, tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Kita harusnya hancur seperti tisu ini, ya, hancur
hancur dan tidak dapat bisa berbuat apa-apa lagi. Ya, akhirnya manusia ada di dalam genggaman maut sehingga tidak dapat berbuat apa-apa karena digenggam erat-erat. Tetapi kabar baik buat kita, karena Yesus rela mati, Yesus telah bangkit pada hari yang ketiga seperti drama yang baru kita saksikan, maka kita pun dipulihkan, kita menjadi baru, kita menjadi hidup kembali, kita punya pengharapan, kita tidak lagi di dalam genggaman maut, dan kita hidup penuh dengan pengharapan. Beri tepuk tangan. Ya, kita semua sudah hidup. Nah, tapi masih ada enggak sih anak yang suka ngambek-ngambek, marah-marah, ngambek-ngambek? Gimana biasanya kalau marah ekspresinya, wajahnya gimana kalau marah? Kenapa sih nggak boleh main HP? Papa sama mama nggak sayang sama aku. Main handphone aja nggak boleh. Gimana ekspresinya kalau marah? Atau marah seperti gimana kalau Hizkia marah? Kenapa sih? Kok aku sakit? Badanku panas sampai 39. Badanku menggigil. Aku juga kadang-kadang batuk. Dadaku sakit. Tuhan gak sayang sama aku. Kalau Tuhan sayang, kenapa aku sakit? Nah, anak-anak, terkadang kita ragu-ragu, ya kan, akan kasih papa mama kita. Kita juga ragu-ragu akan kasih Tuhan Yesus. Ibu pendeta mau cerita ada sebuah kisah tentang anak yatim piatu yang juga tadinya marah-marah. Yuk kita saksikan video berikut ini. Apakah benar Tuhan tidak sayang kepadanya? Yuk semuanya melihat ke depan, perhatikan baik-baik kisah seorang anak yatim piatu berikut ini. Pada suatu hari, ada seorang anak yatim piatu yang berjalan sendirian dalam kegelisahan dan ketakutan yang teramat sangat. Diajarkan kepadanya bahwa dengan Tuhan Yesus dia pasti selamat. Lalu dalam kesendiriannya berdoa kepada Tuhan Yesus. Dia berlutut, lalu dia memanggil Tuhan Yesus. Dengan sungguh-sungguh dia berdoa, dia berkata demikian, Tuhan, orang tuaku meninggal karena korban kebanjiran. Saya tidak tahu harus pergi kemana. Saya tidak tahu Tuhan saudara-saudaraku ada di mana. Aku takut sendirian. Tuhan, tolong lindungi aku. Tiba-tiba setelah berdoa, ada batu yang mengenai kepalanya. Dia kesakitan, dia kecewa, lalu dia menangis dan dia marah. Tuhan, mengapa Tuhan? Mengapa selalu terjadi seperti ini? Dia terus menangis dan terus menangis. Tuhan, mengapa seperti ini Tuhan? Ketika aku meminta kepadamu semuanya justru menjadi lebih buruk dari sebelumnya.
Tuhan, apakah Engkau senang melihat anak-anak-Mu menderita? Tiba-tiba ada batu yang terlempar di sebelahnya, tidak mengenai dia. Dia bertanya-tanya, loh, dan batu ini berdarah, ada darahnya, darah. Bukankah batu ini tidak mengenai aku? Lalu ini darah siapa? Lalu dia menengok ke belakang. Di sana ada seseorang yang berdiri, sedang menjaganya. Dan ternyata orang itu terluka sangat parah karena telah banyak batu yang mengenai tubuhnya. Lalu ia melihat dengan penuh kasih, maafkan aku anakku. Apakah aku melewatkan yang satu? Lalu anak itu terkejut dan menangis. Ternyata ada yang selalu melindungi aku. Aku marah-marah, baru terkena satu batu. Tapi ada seorang yang rela terkena banyak batu demi untuk menjaga aku agar aku selamat. Dia adalah Tuhan Yesus. Anak-anak, apakah engkau masih sering merasa takut? Apakah engkau sering ragu-ragu? Apakah Tuhan Yesus benar-benar mengasihi aku atau tidak? Ingat anak-anak, Tuhan Yesus telah menderita begitu besar supaya penderitaan yang kita terima hanya penderitaan kecil yang bisa kita tanggung. Saat engkau tidur sendirian, Yesus menjagamu anak-anakku. Saat engkau sedang bermain sendirian, Yesus ada bersama-sama dengan engkau. Saat engkau sedang berdoa, Tuhan tolong papa mamaku. Tuhan jadikan aku anak yang pintar. Tuhan sembuhkan sakitku. Tuhan Yesus memberkatimu anak-anak. Dan ketika engkau sedang belajar, engkau sedang membaca, Yesus pun ada di sampingmu untuk menemanimu. Kenapa Tuhan Yesus bisa ada di mana-mana? Karena dia sudah bangkit dari kematian. Dia hidup, dia naik ke surga dan mencurahkan rohnya. Sehingga rohnya ada di dalam hati setiap orang yang percaya. Dan dimanapun kita berada, Tuhan bersama-sama dengan kita. Ingat saat ini Tuhan Yesus pun ada di sini. Dia sedang berbisik kepadamu. Anakku tersayang, jangan takut. Karena aku selalu besertamu. Dia juga berbisik kepada teman yang lain lagi. Anakku tersayang, jangan takut. Karena aku selalu ada bersama-sama dengan engkau. Tuhan Yesus juga mau bicara dan berbisik kepada Hizkia. Hizkia anakku tersayang, jangan takut. Tuhan Yesus besertamu. Tepuk tangan buat kita semua. Karena itu, mari kita bersama-sama membaca dari Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-38 dan 39. Ini panjang, tetapi Ibu Pendeta singkat saja kita hafalkan. Berdiri. Ya. Tak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan Yesus. Bisa? 1, 2, 3. Tak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi, 1, 2, 3. Tak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih
Tuhan Yesus. Tepuk tangan buat kita semua anak-anak yang terkasih. Mari kita rayakan Paskah di tahun ini dengan penuh sukacita karena Tuhan Yesus akan selalu ada bersama-sama dengan kita dan tidak ada yang dapat memisahkan kita dengan Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut dan segala yang tidak baik. Anak-anak telah bangkit menjadi anak-anak yang baik. Selamat Paskah, mari kita berdoa. Ikuti Ibu Pendeta berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hidup kami yang seharusnya hancur telah pulih dan hidup karena darah Kristus dan kuasa kebangkitan Kristus. Mulai hari ini kami tidak takut karena Tuhan Yesus selalu ada bersama kami. Tuhan menolong kami. Tuhan menolong Papa Mama kami. Tuhan menolong Bapak Ibu Guru untuk selalu melakukan hal-hal yang baik untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kasih-Mu begitu besar. Untuk selama-lamanya kami mau percaya kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali anak-anak baik. Tuhan Yesus memberkati. Wah, sangat luar biasa ya anak-anak firman yang baru saja kita dengar yang telah dibawakan oleh Pendeta Heni. Sekarang tiba saatnya kita akan mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan Yesus sebagai rasa ucapan syukur kita atas kebangkitan Tuhan Yesus. Kepada yang bertugas mengedarkan persembahan, Bu Guru undang untuk maju ke depan. Mari persembahan akan kita iringi dengan menyanyikan pujian betapa kita tidak bersyukur. Bermandi cahaya surya nan cerah. Indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah. Di tingkah hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Semua
Anak silahkan duduk kembali. Ya, anak-anak, tiba saatnya kita akan menyaksikan tampilan atau puji-pujian ya dari anak-anak kelas 1. Anak-anak kelas 1 boleh maju ke depan.
Anak-anak kelas 2 silahkan.
Beri tepuk tangan untuk anak-anak kelas 2. Baris yang rapi sayang, yang rapi nak, yang rapi. Ayo baris nak. Nah, sini nak, sini nak. Kita balik lagi tempat duduk sana ya. Selanjutnya untuk anak-anak kelas 3.
Kita beri tepuk tangan sekali lagi ya untuk penampilan anak-anak yang hebat. Ya, luar biasa ya. Penampilan anak-anak kelas 1, 2, dan 3 semuanya keren-keren, hebat-hebat ya. Itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke anak-anak, kita kembali memuji Tuhan, yuk kita bangkit berdiri. Kita akan pujikan Kasih Yesus Indah Oh Indah. Kita pakai gerakan ya, semua bisa gerakannya? Ya. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesus, sekali lagi lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Ya, anak-anak boleh duduk kembali. Akhirnya kita tiba pada ibadah perayaan Paskah unit SD Immanuel pada pagi hari ini. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan kita bersama doa Bapa Kami. Nanti untuk penerimaan berkat saya minta untuk Pendeta Heni untuk bisa memberikan berkat. Mari anak-anak, kita akan berdoa Bapa Kami secara bersama-sama. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, saya undang bangkit berdiri. Ya, kita sudah bersama-sama mendengarkan cerita Paskah dan merayakan Paskah. Karena itu hiduplah dengan penuh sukacita. Jangan takut karena tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan Yesus Kristus. Arahkan hatimu kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa, serta persekutuan Rohul Kudus, kiranya menyertai, memberkati, menguatkan Bapak Ibu Guru dan anak-anak sekalian, mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin Bapa, terima kasih.
berdoa secara pribadi.